Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tia Sudianingsih. Semoga sahabat semua semakin semangat untuk belajar dan lulus menjadi ASN P3K. Kali ini kita akan mengenali tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik atau TBS adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang kemampuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ seseorang. Tes ini meliputi tes bahasa, numerik, logika, dan spasial. Nah, kali ini kita akan mengenali terlebih dahulu seperti apa contoh soal untuk tes bakat skolastik penalaran bahasa. Soal pertama. Cermati teks berikut. Ini dia teksnya, silahkan sahabat semua pause terlebih dahulu, kemudian dibaca teksnya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, ini dia opsinya. Oke, jawabannya adalah, iya, C. Penyebaran mikroplastik oleh serangga. Bagaimana kita menemukan judul yang tepat untuk paragraf di atas? Triknya seperti ini. Kita baca langsung pertanyaannya, kemudian kita temukan gagasan utamanya, lalu tarik sebagai judul. Dari teks ini, kita ketahui dan sudah kita temukan bahwa gagasan utamanya ada di awal paragraf, ya, ada di kalimat pertama ini. Setelah kita temukan gagasannya, kita tarik sebagai judul. Di sini dikatakan bahwa penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk ini ya, yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik. Nah, larva nyamuk ini termasuk serangga ya. Maka dari itu kita dapat tarik sebagai judul bahwa penyebaran mikroplastik oleh serangga ini. Lanjut untuk soal yang kedua. Cermati teks berikut. Oke, teks yang sama, pertanyaannya adalah kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2 adalah, ini dia opsinya, jawabannya adalah, iya, yang B. Seharusnya menunjukkan, ini kurang satu kayaknya ya, di sini kurang satu. Nah, triknya seperti apa? Kalau ada soal seperti ini, silahkan langsung menuju ke pertanyaannya saja ya. Kita kesampingkan terlebih dahulu untuk teksnya. Kita langsung baca pertanyaannya apa, kemudian langsung kita cari kata yang tepat apa. Tanpa baca teks pun kita dapat menjawabnya. Begitu. Lanjut untuk soal nomor 3. Cermati teks berikut, ini dia teksnya. Langsung ada opsi jawaban. Oke, kita langsung fokus ke kata yang dicetak tebal, ekstrem. Kata ekstrem ini, perlakuan apa yang harus kita berikan? Iya, tidak perlu diperbaiki. Kalau ada soal seperti ini, jangan bingung. Triknya adalah kita langsung fokus pada kata yang dicetak tebal atau mungkin dicetak miring, kemudian kita koreksi. Jika sudah benar, biarkan. Jika salah, carilah pembenarannya. Kita tidak perlu membaca teksnya secara utuh. Kita langsung fokus pada kata yang dicetak tebal atau mungkin kata yang dicetak miring. Soal keempat, cermati teks berikut. Ini dia teksnya. Oke, kata Papua yang dicetak tebal. Seperti apa perlakuan yang harus kita berikan? Ya, jawabannya adalah B. Papua diawali dengan huruf awalan kapital. Karena semua nama geografi harus ditulis dengan huruf awal kapital. Triknya sama seperti yang tadi, kita harus fokus pada kata yang dicetak tebal atau kata yang dicetak miring. Jika dia sudah benar, biarkan saja. Jika dia masih salah, carilah pembenarannya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Cermati teks berikut. Ini dia teksnya, ada teks A dan teks B. Silahkan sahabat semua pause jika ingin membaca teksnya secara utuh. Pertanyaannya adalah, kalimat manakah yang maknanya sejajar dengan kata kompleks pada kalimat 2 teks A? Opsi jawabannya adalah, ini dia. Kata kompleks ini artinya apa sih? Sulit, rumit, begitu ya, susah. Nah, kita cari yang maknanya sejajar dengan kata kompleks ini, yang memiliki arti sulit, rumit, susah tadi. Jawabannya ada di opsi, iya, D. Sangat rumit. Ini ya, kata rumit ini
dia memiliki makna yang sejajar dengan kata kompleks. Triknya seperti apa jika menemui soal seperti ini? Kita langsung fokus pada kata yang dicetak tebal atau miring ya. Kita baca dulu pertanyaannya, kita abaikan terlebih dahulu teksnya atau paragrafnya, karena panjang sekali ini paragrafnya. Kemudian cari pada opsi jawaban. Kira-kira yang mana? Ini kita akan mempersingkat waktu ya, karena satu soal hanya diberi kesempatan 90 detik. Karena soal TBS ada 40 soal yang harus kita kerjakan selama 60 menit, maka satu soal kita harus selesai maksimal 90 detik. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati teks berikut. Oke, teks yang sama, pertanyaannya adalah, apa simpulan kedua teks di atas? A. Remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok umur yang berbeda dalam masyarakat. B. Diperlukan aktivitas sosial dalam berbagai kelompok umur agar remaja berkembang dengan baik. C. Kelompok remaja di sekolah perlu dibimbing oleh guru dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. D. Pergaulan kelompok remaja tidak dibatasi oleh kelompok umur dan ruang untuk berkegiatan. E. Dalam menghadapi berbagai lingkungan dan kelompok umur, remaja perlu menaati sistem norma. Oke, simpulan kedua teks di atas adalah, ya, jawabannya adalah B. Diperlukan aktivitas sosial dalam berbagai kelompok umur agar remaja berkembang dengan baik. Jika ada soal seperti ini, bagaimana cara kita mengerjakan? Triknya seperti ini. Kita baca pertanyaannya, kemudian kita ambil kata kunci masing-masing teks. Ini yang ditanyakan adalah simpulan. Maka dari itu kita cari kata kunci untuk masing-masing teks. Teks A kata kuncinya ada di ini ya, masa remaja. Nah, remaja ini dia akan bergaul dengan berbagai kelompok umur ya. Itu kata kunci pada teks A. Sedangkan teks B kata kuncinya adalah remaja. Ini dia perlu bergabung dengan kelompok sosial ya. Itu dia kata kunci di teks B. Setelah kita temukan kata kuncinya, kita tarik sebuah simpulan dan kita hubungkan dengan pemahaman kita. Baiknya seperti apa jika ada fenomena seperti itu, begitu. Maka diperlukanlah aktivitas sosial dalam berbagai kelompok umur agar si remaja tadi dapat berkembang dengan baik. Karena yang namanya berkehidupan itu kita pasti akan selalu berusaha mengarah ke yang baik ya. Jadi kita dapat tarik kesimpulan setelah kita ambil kata kunci masing-masing teks dan kita hubungkan dengan pemahaman yang sudah kita miliki sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini ada sinonim. Bonanza, dia bersinonim dengan, ini dia opsi jawabannya. Jawabannya adalah, ya, kemakmuran. Kalau kubu ini pagar dari kayu atau tempat pertahanan. Kalau delta, ini adalah tanah endapan berbentuk segitiga di muara sungai. Lanjut soal nomor 8. Jelu, bersinonim dengan, ya, kesal hati. Jeluntung ini adalah cacar. Jeluang artinya kertas atau pakaian dari kulit kayu. Lanjut, soal nomor 9. A priori, ini berlawanan kata dengan a posteriori. A priori artinya adalah berpraanggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan a posteriori ini setelah diketahui keadaan yang sebenarnya. Kalau proporsi ini artinya perbandingan atau bagian atau perimbangan. Lanjut soal nomor 10. Hukum (2) penduduk. Ini dia beranalogi yang sama dengan, ini opsinya. Jawabannya adalah iya, yang E, kekang kuda. Kenapa kita bisa temukan jawabannya adalah kekang kuda? Logikanya adalah hukum ini untuk mengendalikan penduduk, ya. Sedangkan kekang untuk mengendalikan kuda. Karena kekang ini artinya tali untuk mengendalikan kuda. Sedangkan untuk tiran, despot ini artinya penguasa yang sewenang-wenang. Tiran juga artinya penguasa yang lalim atau sewenang-wenang. Jadi mereka berdua ini memiliki makna yang sama, begitu. Jadi cara kita untuk mengetahui jawabannya adalah kita analogikan saja ya. Hukum ini untuk mengendalikan penduduk, sedangkan kekang untuk mengendalikan kuda. Itu dia contoh soal TBS untuk penalaran bahasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe
kemudian share kepada sahabat-sahabat kalian yang lain. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, boleh sahabat semua cantumkan pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.